Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadi wa rasulah. Rabbi syrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puja dan puji syukur intinya kita memuja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri teladan yang patut kita contoh baik dari bangun tidurnya hingga tidurnya kembali. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Nama saya pribadi adalah Amirullah dan ada 2 teman saya bernama Kiki dan Nurul Mutiarani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Adapun kasus pertama yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Adapun 2 soal atau pertanyaan. Yang pertama itu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Soal yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban yang pertama, menurut kami yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua adalah dikarenakan guru menerapkan langkah-langkah yang sudah jelas sehingga peserta didik dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan paham tentang pengerjaan soal yang diberikan. Selain itu, hal tersebut dapat terjadi karena peserta didik sudah terbiasa berlatih seperti itu bersama gurunya dan sudah memiliki gambaran tentang langkah-langkah pengerjaan soal tersebut. Metode yang diterapkan pada pembelajaran tersebut adalah metode latihan soal dan penugasan. Hal ini berdasar pada teori belajar behavioristik yang berfungsi sebagai dasar penguatan pada implementasi metode belajar di atas. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Soal yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban dengan menyertakan teori yang berkaitan. Yang pertama, berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, Rina sebagai guru SD kelas 1 harus memahami peserta didik sesuai tahap perkembangannya, di mana dalam kasus ini peserta didik berada pada tahap perkembangan praoperasional, yaitu pada umur 2-7 tahun. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang dapat dilakukan oleh Rina adalah dengan membuat atau menyediakan media ajar dengan menggunakan tanda-tanda, simbol, dan benda sebagai alat praktik atau media berhitung yang menarik bagi peserta didik, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami konsep berhitung.
konsep-konsep matematika dasar, baik itu menghafal angka seperti tanggal, nomor telepon, atau nomor rumah, menghitung, mengelompokkan angka, serta memahami sistem penomoran. Istilah ini disebut diskalkulia atau ketidakmampuan belajar kekacauan dalam berhitung. Yang kedua, menurut Piaget 1954 mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Berdasarkan teori yang berkaitan dengan kasus di atas, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif tahap praoperasional. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tingkatan ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti misalnya konsep waktu, sebab akibat, serta perbandingan. Untuk kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi tes deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh tes deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Adapun 2 pertanyaan dari kasus ketiga. Yang pertama, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Yang pertama, menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sangat tepat. Karena Made memberikan contoh tes deskripsi mengenai sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didiknya. Made memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali karena identitas Bali tidak lepas dari pantai dan juga makanan khasnya. Hal tersebut dapat memudahkan peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan Made. Berbeda halnya apabila Made tidak memberikan contoh yang berbeda kepada peserta didiknya. Mereka akan kesulitan memahami materi tes deskripsi karena contoh yang disajikan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Hal tersebut dikarenakan peserta didik tidak terbiasa atau jarang mengamati contoh yang disajikan. Yang kedua, menurut kami, Made menggunakan prinsip pembelajaran yang tangkap budaya atau cultural responsive teaching, di mana pembelajaran tersebut dapat memperkokoh identitas budayanya. Peserta didik tidak hanya mencapai kesuksesan akademisnya, tetapi juga mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya, sehingga peserta didik mampu memiliki kesadaran kritis dan dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.